Yo warga Wibu, gimana kabar kalian? Masih sehat dan semangat kan? Gua di sini bingung, kenapa ya? Tiap kali gua ketemu banyak orang, entah malamnya atau besoknya, badan gua lemes gitu loh, energi terasa habis. Pernah nggak kalian ngerasa begitu? Oke, basa-basinya sampai di sini aja. Yuk langsung wae bahas One Piece episode minggu ini. Yuk kita saksiin Ikimasoyo. Kasumi no kokyu, Shichi no kata, Shibuki. CP0 memblokir rute pelarian di seluruh pulau Egghead. Para Vegapunk bingung harus melakukan apa. Lucci, Stutzi, dan juga Kaku yang melihat kapal Mugiwara mencoba hancurin tuh kapal. Tapi di dalam kapal ada Zoro dan juga Brook. Kaku yang nggak tahu situasi langsung ngambil inisiatif ngajuin untuk hancurin kapal. Dengan jurus putaran kakinya diarahkan serangan ke arah kapal. Akan tetapi Zoro yang sedang tidur tiba-tiba merasakan ada bahaya, langsung bangun dan menghalangi serangan tersebut. Zoro marah karena ada yang ganggu tidurnya. Brook yang mendengar ledakan juga keluar ke halaman kapal. Kaku yang melihat siapa yang nahan serangannya kaget saat melihat itu adalah Zoro. Sedangkan Zoro yang agak sedikit lupa mengingat kembali kejadian di Impel Down dulu, bahkan nyebut nama Kaku saja salah. Zoro yang tidurnya terganggu gak segan-segan lagi nyabut katana satunya lagi, apalagi setelah tahu kalau itu musuh lamanya. Dengan senyuman khas Zoro yang haus darah karena akan segera bertarung, dia nggak sabar ingin langsung memberikan serangan kepada musuh. Pertarungan antara Zoro dan Kaku akhirnya pecah di atas kapal Mugiwara. Vegapunk, Saka, dan juga Pythagoras yang berhasil ngaktifin barrier untuk laboratorium, tapi malah panik sebab CP0 sudah berada di dalam dan sekarang bertarung dengan Zoro. Di lorong lab, Luffy, Jinbe, dan Chopper yang kehilangan jejak Bonnie terus lari berharap bisa nemuin Bonnie yang bersikeras ingin ngebunuh Dr. Vegapunk. Tapi meski begitu, saat di ujung lorong mereka bertemu dengan nakama lainnya yang sedang berada di ruang tamu yang ada di lab. Luffy yang senang bertemu dengan nakamanya lalu bercerita soal robot yang dia temui. Begitupun dengan nakama lainnya, mereka juga bicarain apa yang ditemui dalam perjalanannya di Pulau Egghead. Mereka juga bicarain soal ingin segera membawa Vegapunk berlayar. Akan tetapi Luffy malah ngajak santai dulu. Terus dia tanya pada nakamanya, apa kalian lihat Bonnie? Jawab mereka tidak. Emangnya kenapa? Ya, kemana dia? Dia ingin ngebunuh Dr. Vegapunk, kata Luffy. Sontak saja para nakamanya itu kaget. Bersamaan dengan itu Dr. Vegapunk yang bersama dengan nakama tadinya juga tiba-tiba ngilang, nggak tahu kemana. Mereka hanya bisa berharap nggak dibunuh Bonnie. Di sisi lain lab, Bonnie yang ketemu Stella langsung ngajar dia, sedang Stella terus-terusan menghindar serangan Bonnie. Auto Bonnie makin marah karena semua serangan dan pukulannya nggak kena-kena. Sampai di ujung lorong, akhirnya Stella nggak sadar kalau jalannya buntu. Alhasil dia nabrak dinding dan terpental jatuh. Bonnie ngikutin arah jatuhnya Stella dengan amarah yang sudah nggak terbendung lagi. Stella yang nyawanya di ujung tanduk auto flashback ingatan masa lalunya sebentar, tapi tiba-tiba dengar suara tangisan Bonnie yang merubah dirinya jadi anak-anak. Stella panik dong melihat Bonnie nangis, tapi detik berikutnya Bonnie langsung berubah jadi dewasa dan nyerang Stella. Stella yang lengah akhirnya kena pukulan dan terkapar jadi bayi Vegapunk. Di red line, Kuma yang jatuh dan bangkit lagi nyoba naik ke atas red line. Dengan susah payah dia manjat tanpa peduli dengan kondisi tubuhnya. Para pasukan keamanan Marine yang sudah berkumpul berusaha nembakin meriam ke arah Kuma. Akan tetapi Kuma tetap bergeming dan ia terus
manjat red line. Di sisi lain, Bonnie yang terus berdebat dengan bayi Stella terus bikin dia terpojok dan minta penjelasan atas apa yang telah dia lakukan kepada ayahnya, yaitu Kuma. Stella bersikeras nggak mau ngejelasin karena dia sudah janji sama Kuma kalau nggak akan ceritain ke Bonnie. Bonnie yang nggak dapat penjelasan dari Stella, lalu dia berjalan masuk ke ruang rahasia milik Stella, dan ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah ingatan milik Kuma. Di lautan lepas, kru bajak laut yang dipimpin oleh Kid melihat pulau dan akan melabuhkan kapal mereka. Salah satu anak buahnya berkata mungkin itu adalah Pulau Elbap. Sedangkan di markas angkatan laut, wakil Laksmana Grab yang sudah sampai di lokasi Helmeppo berteriak memanggil dia. Helmeppo yang nangis sambil ngasih laporan soal Koby yang ditawan Kurohige. Meski kata-katanya Helmeppo yang gak jelas akibat dari menangis, Garp yang gak habis pikir langsung menyuruh mereka naik ke kapal dan segera berlayar menuju pulau bajak laut. Bersama-sama mereka ingin menyelamatin Koby. Ya, sudah habis. Gimana tadi? Seru nggak? Semoga saja kalian terhibur, dan jangan lupa hal yang sangat penting dan sangat gua tunggu tentunya dukungan kalian untuk channel gua Wibu Rabek. Caranya klik tombol subscribe channel YouTube gua, klik follow channel PlayStation gua, dan push like. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Good luck and have a nice day.